Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Kasih-Nya Dia selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Biarlah sukacita, damai sejahtera Allah tetap terus menaungi kehidupan kita di sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan pada pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, rutinitas kita akan sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Memandang kepada Tuhan. Kita akan buka di dalam Mazmur 16 ayatnya yang ke-8. Mazmur 16 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Puji Tuhan, seringkali tanpa kita sadari, ketika kita diperhadapkan pada masalah yang besar, fokus kita tertuju pada besarnya masalah yang ada, sehingga kita pesimis untuk dapat keluar atau melewati masalah tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita melihat masalah itu lebih berat atau lebih besar dari kekuatan atau kemampuan kita, sehingga akhirnya kita menyerah pada masalah tersebut. Contohnya ke-12 pengintai ketika mereka diutus, di mana yang ke-10-nya ketika mereka melihat keadaan tanah Kanaan, mereka memang berkata bahwa di sana banyak susu dan madunya. Tetapi ketika mereka melihat orang-orang yang ada di sana, mereka berkata bahwa kita tidak bisa menghadapi mereka karena mereka melihat situasi yang ada pada saat itu dengan orang-orang yang ada dengan tinggi perawakannya. Mereka berkata bahwa kita tidak bisa menghadapi mereka karena mereka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah. Tetapi kita lihat kedua orang, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka berkata bahwa kita sanggup melewati mereka. Karena apa? Mereka tahu ada Tuhan yang menuntun dan menyertai mereka. Nah, begitu juga kehidupan dari Daud. Ketika dia menghadapi para lawannya, Daud berkata bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ini yang menjadi rahasia Daud, sehingga dia hidup berkemenangan. Ketika dia menghadapi musuh, dia menghadapi masalah, matanya tetap tertuju kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan yang dia sembah lebih besar dari masalah atau musuh yang dia hadapi pada saat itu. Bahkan Daud percaya bahwa ketika Tuhan yang menuntun dan menyertai kehidupannya, Tuhan yang sanggup membela dia ketika dia menghadapi situasi yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita juga seringkali kita juga menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Kita diperhadapkan dengan musuh. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi krisis dalam perekonomian, krisis dalam bisnis kita, dalam usaha kita, atau mungkin dalam pendidikan kita. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau belajar kepada Daud. Dia berkata bahwa dia tetap memandang hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sungguh luar biasa ungkapan dari Daud ini. Dia tidak fokus dengan masalah yang besar yang dia hadapi pada saat itu, tetapi fokusnya tertuju hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah pada saat ini, di hari-hari ini, situasi memang membuat keadaan kita kadangkala berubah percaya, atau kadangkala kita meragukan bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan datang pada pagi hari ini mengajarkan dalam setiap kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita mau tetap terus memandang hanya kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup membela setiap kehidupan kita, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami.
Kami juga bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan dalam hidup kami, untuk kami mau tetap terus memandang hanya kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami yakin dan percaya bahwa Engkau lebih besar dari segala-galanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami mau tetap serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang akan memberkati bangsa kami, terlebih Engkau yang akan memulihkan bangsa kami. Bahkan berdoa juga bagi setiap jemaat Tuhan GPDI CTW Temanggung dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang akan tetap terus memimpin dan menyertai juga kehidupan mereka dimanapun mereka berada Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu tetap terus mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kehidupan kami di sepanjang hari ini bahkan seterusnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan Allah, sukacita, damai sejahtera Allah tetap terus menaungi setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.